Shalom alaihim, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pertengahan minggu. Dan kita akan awali lebih dahulu melalui doa. Mari kita tunduk kepala. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai hari ini Tuhan tetap pelihara, lindungi, berkati kami semua sehat. Kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan kami pemahaman dan urapi yang mendengarkan dan kepada hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, dan firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 pada ayatnya yang ke-14 dan 15. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema dari renungan firman Tuhan ini ialah pengampunan manusiawi dan ilahi. Pengampunan manusiawi dan ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berdoa, memanjatkan doa, permohonan, doa syafaat, bahkan sebelum kita menyembah Tuhan, hendaknya kita menyadari bahwa diri kita itu sebagai orang yang berdosa. Ini harus benar-benar kita sadari lebih dahulu. Dan setiap kita berdoa, maka kita mengawali mohon pengampunan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita. Ya. Memang bicara soal dosa, manusia begitu sulit untuk mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Berat untuk dikatakan sebagai orang berdosa karena dia menyadari, dia merasa orang yang berdosa adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Orang yang membunuh, orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang sombong, itulah orang-orang berdosa. Sedangkan mereka menyadari tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, itulah pendapat kebanyakan orang. Kalau orang sudah tidak, ketika orang tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, dia menganggap dirinya sebagai orang benar, sebagai orang baik, dan sebagai orang yang tidak berdosa. Karena pemahaman orang seperti itu, sehingga sulit orang mengakui bahwa dirinya itu sebagai orang berdosa. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa diri kita itu sebagai orang-orang yang berdosa.
berdosa. Pemazmur, Mazmur 51 ayat yang ke-7 mengatakan, aku dari kandungan dan diperanakkan sebagai orang berdosa. Daud dia menyadari sebelum melakukan apa-apa, dia baru masih dalam kandungan, dia sudah mengatakan, ya, aku sebagai orang yang berdosa. Itu kesadaran Daud. Ya. Kemudian dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-20 dikatakan tidak ada orang yang memang saleh selama hidupnya tidak melakukan dosa di bumi ini. Tidak ada. Dikatakan orang yang saleh selama hidup di bumi tidak melakukan dosa. Tidak ada itu. Ya. Kemudian Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan semua orang sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Walaupun seseorang melakukan seluruh hukum Allah, tetapi mengabaikan satu bagian saja, semuanya sudah menjadi salah. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dikatakan, jika seseorang tahu untuk berbuat baik dan tidak melakukannya, ia sudah berdosa. Jadi dari beberapa ayat ini saja sudah membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang benar dalam artian tanpa berdosa. Mungkin kita bukan perampok, mungkin kita bukan pemabuk, mungkin kita bukan pembunuh, mungkin kita bukan pezina, mungkin kita bukan pelacur, dan lain-lainnya. Tetapi kita sebagai manusia, keturunan Adam dan Hawa, kita sudah memiliki dosa yang kita terima. Itu yang disebut dosa warisan. Nah, ketika kita memperhatikan di dalam perjanjian baru, ya, yang dalam bahasa Yunaninya ada beberapa istilah mengenai dosa disebutkan. Ya, antara lain yang pertama, ya, dosa disebut harmatia. Harmatia itu adalah dicontohkan seperti seseorang sedang memanah. Ya, memanah itu ada satu sasaran yang hendak dipanah. Ketika anak panah itu tidak tepat pada sasarannya, itulah yang disebut harmatia. Itu yang disebut berdosa. Jadi hidup tanpa mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Allah, oleh firman Tuhan, itu harmatia, itu sudah berdosa. Ya. Apakah kita seorang suami, kita benar-benar menjadi seorang suami sebagaimana seharusnya? Apakah kita sebagai seorang istri telah menjadi seorang istri sebagaimana mestinya? Apakah kita menjadi seorang anak, sudah menjadi seorang anak yang sebagaimana mestinya? Kalau tidak, kita tidak memenuhi sasaran. Itu artinya kita sudah berdosa, harmatia. Jadi hidup yang tidak menjalani sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya, ia sudah menyimpang dari kebenaran. Dan dalam artian
ia sudah berdosa. Jadi suami yang tidak melakukan tugas kewajibannya secara utuh sebagai suami, dia sudah berdosa. Begitu istri, begitu anak, begitu orang tua, kalau tidak memperlakukan hidupnya hal-hal yang seharusnya dilakukan, itu sudah berdosa. Kemudian istilah yang kedua yang disebut para basis. Para basis ini orang yang melangkah, ya, melangkah dari garis. Ya. Ketika langkahnya itu melewati garis kebenaran, melampaui garis kebenaran, itu sudah berdosa. Ya. Mari kita berpikir, apakah pikiran kita terus-menerus bisa memiliki pemikiran yang benar terus? Pikiran jahat itu sudah menyimpang, sudah melewati garis kebenaran. Apakah ucapan kita ucapan yang terus-menerus benar dan baik, tidak pernah bohong? Ya. Kalau kita satu kali bohong, itu kita sudah melewati garis dari kebenaran. Itu sudah disebut para basis berdosa. Apakah perbuatan kita terus-menerus menunjukkan satu perbuatan yang baik? Ya. Kalau saya melakukan satu kali aja perbuatan tidak baik, itu kita sudah keluar dari garis kebenaran yang disebut sebagai orang yang berdosa. Itu istilah yang kedua. Kemudian istilah yang ketiga, yaitu paraptoma. Dalam bahasa Yunani semua itu ya, paraptoma. Paraptoma itu artinya tergelincir. Memang orang yang tergelincir, ya, orang yang tersandung, orang yang terpeleset itu tidak disengaja. Ya. Kita bisa tergelincir di dalam satu perbuatan yang tidak baik. Ucapan kita bisa tergelincir. Perbuatan kita bisa tersandung, terpeleset ke dalam perbuatan yang jahat. Itu tidak disengaja. Itu memang tidak direncanakan. Tapi ketika kita sudah tergelincir dari kebenaran, ya, itu sudah berdosa. Ya. Kemudian istilah yang keempat yang disebut anomia. Anomia ini adalah orang yang mengerti hukum kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Ya. Tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya. Itu sudah berdosa. Seperti dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 tadi. Ia tidak melakukan yang tidak baik, tapi dia tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, tidak dilakukan, sudah berdosa. Jadi keempat istilah Yunani tadi sudah menggambarkan kepada kita sebagai manusia. Tidak ada satu orang yang berani mengatakan bahwa dirinya orang yang tidak berdosa. Artinya dia mengakui bahwa dirinya juga sebagai orang berdosa. Jadi hal yang pertama, di dalam kita menghadap Tuhan, pertama sadarilah kita sebagai orang yang berdosa membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Ya. Jadi menyadari sebagai orang berdosa, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Ya. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi dengan catatan, kita juga bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah indahnya, bijaksananya Tuhan. Kita akan memperoleh pengampunan dosa kita ketika kita juga mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Jadi artinya
itu pengampunan yang seimbang. Ya, kita kadang-kadang hanya begitu mudah mohon ampun kepada Tuhan, ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, ampuni pelanggaran saya, tetapi sementara itu kita tidak bisa mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Dengan demikian, harus kita sadari, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Karena siapa yang mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga mengampuni. Ketika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, kita juga tidak memperoleh pengampunan yang dari Tuhan. Pengampunan yang dari Tuhan kita terima, kita alami ketika kita juga telah sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu namanya pengampunan yang seimbang. Ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengampuni, Allah juga tidak sungguh-sungguh mengampuni. Ya. Kemudian hal yang ketiga. Jadi yang pertama, sadarilah kita sebagai orang berdosa. Yang kedua, mohon pengampunan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh melupakannya. Tidak hanya mengampuni, tetapi melupakannya. Ya. Jadi dosa itu seperti hutang yang sudah dibayar lunas. Jadi tidak ada lagi istilah hutang karena sudah dibayar lunas. Ya. Jadi demikian, kalau kita sudah mengampuni kesalahan orang lain, kita harus benar-benar juga melupakannya. Berusaha melupakannya. Ya. Melupakan sakit hati, melupakan apa yang diperbuat, ya. Walaupun kadang-kadang kita juga ingat, tetapi kita harus berusaha untuk melupakannya, ya. Sehingga kita bisa hidup berdamai, ya. Hidup berdamai dengan indahnya, karena hati kita sudah bersih. Pikiran kita sudah bersih, tidak lagi mengingat-ingat apa yang dia lakukan pada kita. Menyakiti hati kita, melakukan kerugian kepada kita. Kita sudah mengampuni. Hutang sudah dibayar, sudah lunas, tidak ada lagi yang perlu diungkit-ungkit. Harus melupakannya. Ya. Kalau kita sudah bisa melupakan, ya, mengampuni sekaligus melupakan dosa, kesalahan, perbuatannya, maka perintah Tuhan Yesus ialah dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Jangan kita hanya ingin dikasih orang lain, tapi kita harus bersedia untuk mengasihi orang lain. Saling mengasihi. Kasih yang timbal balik. Saya mengasihi kamu, kamu mengasihi aku. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Ya, kakak mengasihi adik, adik mengasihi orang tua. Kita mengasihi sesama orang Kristen. Kita sebagai anak-anak Tuhan saling mengasihi. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Hidup supaya jadi indah. Hidup jadi begitu penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Karena hidup ini ada diwarnai saling mengasihi. Bukan saling membenci, tidak. Tapi saling mengasihi. Sebab kasih itu adalah indah. Ya. Kasih itu adalah indah. Inilah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Sehingga hukum yang kedua, kalau kita baca Markus 12 ayat 31, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah hal yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Hukum yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus benar-benar sadar. Ya, kita harus hidup saling mengampuni. Kita diampuni, mohon ampun kepada Bapa, kita mengampuni orang lain. Sehingga di sini ada pengampunan yang seimbang. Tidak bisa dipisah-pisah. Ya, seperti mata uang, ya, kedua sisinya beda, tapi itu namanya uang yang berlaku. Karena dua-dua sisinya adalah benar. Memperoleh pengampunan dan mengampuni. Sehingga hidup kita itu melupakan kesalahannya, hidup kita bisa berdamai, hidup kita saling mengasihi, dan itu akan indah sekali, memuliakan Allah, dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Biarlah firman yang singkat ini benar-benar tertanam dalam hati kita. Mohon ampun, tetapi bersedia mengampuni. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin.